Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG yang insya Allah akan dilakukan atau dilaksanakan sebentar lagi ya. Jadi tetap permantap persiapan teman-teman ya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan soal seperti mini tryout ya. Semua ada di sini, mulai dari TPA, pedagogi maupun soal bakat dan minat ya. Jadi teman-teman nanti bisa bantu saya jawab dulu, baru kita bahas bersama ya. Oke. Kita masuk ke soal yang pertama, tapi sebelumnya saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat membuat soal-soal pretest PPG lainnya. Intrakurikuler itu sama artinya dengan A. Sekolah, B. Kegiatan di sekolah, C. Siswa, D. Lapangan, E. Kegiatan di luar sekolah. Saya kasih waktu sekitar 5 detik, jadi teman-teman kalau merasa kurang waktunya silahkan di pause videonya ya, karena kita tidak mau durasi terlalu panjang. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah option B. Intrakurikuler itu berarti sama artinya dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah ya. Nah, ini ada kata in ya. In. Nah, kemudian kita lihat pembahasannya. Trik kata yang berimbuhan asing seperti pasca, ekstra, dan intra dapat diartikan kata perkataannya. Jadi bisa diartikan satu demi satu ya. Intra memiliki arti di dalam, sedangkan kurikuler memiliki arti kegiatan siswa. Jadi kata intrakurikuler memiliki arti kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa dalam kampus yang sesuai dengan komponen kurikulum. Jadi jawaban terbaik adalah option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal antonim untuk TPA-nya. Rapuh. Rapuh itu berlawanan kata dengan A. Tegar, B. Kukuh, C. Kuat, D. Rentan, E. Kuat. C. Koyak ya. D. Rentan, E. Kuat. Kira-kira yang mana? Saya kasih waktu sekitar 5 detik. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Jadi rapuh itu berlawanan kata dengan kukuh ya. Kita lihat pembahasannya. Rapuh memiliki arti sudah rusak, patah, pecah, sobek, putus ya. Sedangkan tegar memiliki arti keras dan kering, keras, kaku. Itu dia tegar. Kemudian kuat memiliki arti tahan, tidak mudah goyah, ketat, erat. Kemudian kukuh, nah ini memiliki arti kuat, terpancang pada tempatnya, tidak mudah roboh atau rusak, teguh. Nah, jadi lawan kata yang tepat dari rapuh adalah kukuh ya. Ini agak hot ya, agak mirip-mirip jawabannya. Kalau kita salah sedikit maka salahlah kita ya. Oke, sekarang analogi. Soal analogi dari TPA. Lapar, makan, kenyang. A. Sakit, sembuh, berobat. B. Haus, minum, nikmat. C. Minum, haus, nikmat. D. Sakit, berobat, sembuh. E. Kenyang, lapar, makan. Kira-kira yang mana jawabannya? Saya kasih waktu 5 detik. Ya, jadi jawabannya ada di option D ya. Sakit, berobat, sembuh. Nah,
kalau menemukan soal seperti ini kita cukup membahasakannya sendiri. Kalau lapar makan, kalau sudah makan berarti kita kenyang ya. Coba kita analogikan dengan ini, sakit sembuh berobat ya, harusnya berobat dulu baru sembuh ya. Dari lapar menjadi makan menjadi kenyang, jadi dia bertingkat ya. Haus minum nikmat, harusnya di sini dahaganya hilang, bukan nikmat ya. Kemudian minum haus nikmat, ini salah juga, sama-sama lebih parah lagi karena minum dulu baru haus ya. Kemudian sakit berobat sembuh, nah dari sakit dia berobat, kemudian setelah berobat dia sembuh, jadi ini sama tingkatannya dengan yang ini, bisa menjadi analogi dari option D. Kenyang lapar makan, harusnya lapar makan setelah itu kenyang ya, seperti itu. Bagi yang belum tonton video-video tentang analogi dan sebagainya, silahkan buka video saya, sudah saya buat penjelasan tentang antonim, sinonim, serta analogi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada deret ya. Ada deret, ada 14, 28, 42, 56, A 74, B 66, C 70, D 64, E 56. Saya kasih waktu sekitar 5 detik, kalau kurang silahkan di pause videonya. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat ada di option C ya. Nah, di option C. Coba kita lihat pembahasannya. Kira-kira ini diapakan teman-teman? Nah, seperti pembahasan yang lalu-lalu bahwa kita hanya cukup untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita hanya cukup menguasai penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, itu saja, atau pangkat ya. Pangkat sederhana itu saja yang perlu kita kuasai untuk menyelesaikan soal seperti ini. Coba kita kali 2 dulu ya. Coba kita kali 2, 14 kali 2 sama dengan 28, boleh ya? Ya, boleh. 14 kali 2 sama dengan 28. Nah, kali 2 sama dengan 28. 28 kali 2 sama dengan 48. 56 ya, 56. Berarti salah ya. Tidak bisa dikali 2 ya. Iya, tidak bisa dikali 2 karena tidak sesuai dengan urutan berikutnya. Coba kita tambahkan saja. 14 ditambah 14 sama dengan 28. Coba tambah 14. Jadi jangan langsung kaget kalau melihat soal seperti ini. Coba cari gampangnya ya, cari titik lemahnya di mana. 14 tambah 14 sama dengan 28. 28 ditambah 14 sama dengan 42 ya, benar ya. Berarti dia tambah 14 lagi. Coba kita tambah lagi 14. 42 ditambah 14. 42 ditambah 14. 42 ditambah 14 sama dengan 56. Berarti iya ya, dia berurut ya, ditambah 14 terus. Kalau kita lanjut ditambah 14 maka hasilnya 70. Nah, maka jawaban yang tepat adalah option C ya teman-teman. Semoga dipahami ya. Jadi dia ditambah 14 terus ya, bukan dikali 2. Kalau dikali 2 tidak bisa, dia malah loncat ke 56 ya. Ini tertinggal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini masih soal TPA. Kita masuk di figural.
Jadi soal-soal deret sudah ada 2 video yang sudah saya buat, kecuali untuk figural baru 1 video ya. Tapi kalau sudah nonton video saya, insya Allah bisa jawab soal-soal seperti ini. Jadi yang belum tonton silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Ini ada gambar segi berapa nih? Ada mirip bundar lah. Entah segi berapa, segi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada segi 8. Kemudian di dalamnya ada titik ya, titik hitam. Nah, kira-kira yang mana nih? Saya kasih waktu dulu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab, baru kita bahas ya, teman-teman. Oke, sudah ketemu jawabannya ya, teman-teman. Jadi jawabannya apa? Nah, mari kita bahas bersama. Di sini ada gambar persegi 8 yang di dalamnya ada titik hitam. Di sini juga dan di sini juga. Setiap pindah semakin ke sini, kita perhatikan titik hitamnya makin bertambah ya. Nih, dari 2 menjadi 3 menjadi 4, berarti di sini nanti dia menjadi 5 titik hitam ya. Coba kita lihat yang 5 titik hitam, 1, 2, 3, 4, berarti ini otomatis salah ya. Option A otomatis salah. 1, 2, 3, 4, 5 bisa jadi ya. Kita simpan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga otomatis salah. Option C juga salah. Coba kita lihat yang option D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga salah. Nah, kita lihat yang option E, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, option E dia juga ini ya, 5. Kira-kira antara option B dengan option E itu yang mana benar, teman-teman? Nah, sekarang kita perhatikan lagi dengan saksama. Kalau dilihat, ini seperti berputar sekitar 45 derajat ya. Jadi dia berputar ke sini sekitar 45 derajat. Coba kita lihat. Ini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Berarti selanjutnya pasti di sini ya. Endingnya di sini, 45 derajat. Nah, jadi yang tepat adalah option E. Ya, nanti titik hitamnya lari ke sini ya. Karena dia berputar searah jarum jam 45 derajat. Berarti kalau seperti itu, option yang benar adalah option E. Kalau ini dia lebih dari 45 derajat ya. Dia 90 derajat dari sini ya, teman-teman. Jadi ini kita anggap salah. Oke, gampang kan? Yang penting kita jeli melihat. Ini termasuk soal yang agak ribet ya, agak ribet kalau kita tidak cari kelemahannya ya. Jadi cari kelemahannya sama dengan deret tadi, silahkan cari kelemahannya. Oke, apakah jawaban teman-teman benar? Option E ya. Kalau benar selamat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal sudah masuk di pedagogi ya. Jadi pedagogi yang saya ambil itu di tryout mini ini adalah pedagogi umum yang tentunya terbaru ya. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik, B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas, C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik, D. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah, E. Menjadi panitia pelaksanaan ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Nah, saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab. Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah option E.
Panitia Pelaksana Ujian Nasional tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi yang ini masuk semua ya. Ini masuk semua, menetapkan standar kebutuhan belajar yang harus dicapai peserta didik. Ya, jadi ingat, jadi ada kata kecuali ya, jangan terkecoh. Menetapkan kriteria kenaikan kelas, menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. Jadi itu dia tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Kemudian melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. Nah, itu dia. Jadi yang tidak termasuk itu menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Ini yang tidak termasuk ya. Jadi jangan terkecoh dengan kata kecuali. Ini sangat menjebak sekali ya. Jadi hati-hati dengan soal-soal seperti ini. Kadang kalau kita buru-buru, kita malah salah tangkap atau salah kaprah. Apalagi kalau soalnya sedikit hots. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk di tes bakat minat. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah. Maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya akan memberhentikannya dan tim. C. Saya tidak memperdulikannya. D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. E. Saya tidak mau ambil pusing gimana pun kemampuannya. Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab. Ya, jadi jawaban yang tepat ada di option D. Coba kita lihat, kita bahas bareng. Mulai dari option A, kita di sini kasusnya diberi kasus. Bagi teman-teman yang belum tonton tes bakat minat, silahkan buka video saya. Sudah ada 2 video yang saya buat sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Silahkan dibuka di video-video saya yang berhubungan dengan pretest PPG 2022 ya teman-teman. Nah, di sini ada kasus kita diberikan teman satu tim dengan kompetensi yang rendah ya. Kira-kira sikap kita apa yang kita lakukan? Langkah apa yang kita ambil terhadap teman kita yang memiliki kemampuan rendah ini? Nah, yang pertama saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini bagus juga. Kemudian tapi kita simpan dulu ya. Kita bandingkan sebentar dengan yang saya pilih D. Kemudian option B, saya akan memberhentikannya dari tim A. Kita tidak boleh semena-mena ya memberhentikan dari tim ya. Kita punya atasan, jadi tidak boleh. Ini tidak menyelesaikan masalah. C, saya tidak memperdulikannya. Nah, ini masa bodoh, tidak boleh ya. Kemudian yang E, saya tidak mau ambil pusing gimana pun kemampuannya. Ini juga sama dengan option C. Jadi ini sama bobotnya dengan option C. Jadi kalau kita mau bandingkan antara yang A dengan yang D, kenapa lebih bagus yang D? Karena kita di sini siap membimbing dibanding dengan menuntut. Kalau menuntut beban, malah jadi beban untuk si teman kita ini ya. Kalau kita bimbing, dia akan merasa nyaman kita bimbing ya, memintanya ya, dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Kalau di sini dia agak kasar, agak keras ya, jadi nanti yang ada teman kita malah stres ya. Jadi solusi terbaik ada di option D. Nah, itu saja dulu yang sempat kita share untuk teman-teman. Mudah-mudahan lulus semua nanti pretest PPG. Insyaallah kita akan lanjut pretest atau tryout pretest PPG part 2-nya kalau memang banyak yang like, banyak yang suka. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.